Halo semuanya, perkenalkan saya Rio dan ada teman saya yang akan membawa materi ini, Edgar, Axel, dan Ando dan Alvin. Hari ini kita akan membahas tentang Paxos algorithm. Pertama kali kita perlu mengenal konsensus. Jadi pertama kali kita perlu mengenal sistem konsensus sebelum kita masuk ke dalam Paxos algorithm. Sistem konsensus itu gimana sih contohnya kalau yang dalam sistem terdistribusi? Nah, salah satunya contohnya itu adalah server. Di mana salah satu server ini misalnya kita kayak servernya down atau apapun, pasti kita ada punya yang namanya backup server gitu. Jadi sistemnya dapat tetap berjalan dan tetap aman gitu. Kalau misalnya satu mati, kita bisa pindah pakai yang dua. Nah, cuma kalau yang di sini kan Paxos algorithm nih, ini cuma nggak jauh beda aja sih. Cuma dia bedanya kayak sistem lebih ke voting gitu. Jadi di Paxos ini gimana sih? Kita mulai dulu nih. Paxos. Jadi itu sistem konsensus tuh. Nah, algoritmanya itu kayak kita butuh satu komputer itu, misalnya banyak komputer nih. Nggak butuh satu juga sih, butuh banyak komputernya. Dan mereka tuh kayak terhubung satu sama lain gitu, kayak bisa berkomunikasi. Nah, ini saya ilustrasiin ya. Nah, seperti ini. Jadi mereka perlu terhubung untuk mengetahui nih, kayak misalnya ada kayak mau perubahan value atau enggak. Nah, cara kerjanya gimana sih? Cara simple. Cara kerjanya itu simple. Misal kayak saat si komputer A nih, kita namain dulu deh. A, B, C. Saat si A kira-kira mau mempropos nih, kayak ada satu value nih yang perlu dia ganti nih untuk ke semua, mereka perlu komunikasi. Misalnya A propose satu gitu, misalnya kayak salah satu blok itu mau diganti gitu. Jadi dari B sama C ini kayak mereka juga melakukan voting gitu, kira-kira setuju atau enggak nih. Kalau setuju, nah nanti propose yang ini bakal dilajuin. Ya, sebelumnya sempat lupa. Jadi di Paxos itu ada kayak eh, tiga entitas nih. Tiga entitas ini apa aja sih? Ada proposer. Yang pertama proposer. Nah, proposer itu yang tadi pengaju value pergantian gitu. Terus ada kedua akseptor. Akseptor ini kayak ya penonton juga mereka menentuin nih, nentuin vote iya atau enggak gitu. Dan mereka juga terima value. Dan terakhir ada learner yang mungkin kayak jarang dipakai juga sih sebenarnya. Learner itu kayak dia ngasih tahu sih kayak misalkan kita nonton berita kayak votingnya siapa yang menang gitu. Nah kayak beritanya itu semacam learner gitu. Nah mungkin boleh dilanjut ke cara kerja algoritmnya. Jadi cara kerja Paxos ini dia protokol yang ada dua fase. Jadi dia dua phase. Artinya si proposer ini berinteraksi dengan acceptor itu dua kali. Konsep dari phase pertama itu konsep high levelnya kayak gini. Jadi proposer dia akan bertanya ke semua acceptor. Misalkan kita ada dua acceptor, dia akan bertanya kepada acceptor ini, eh, apakah mereka sudah menerima proposal dari si proposer itu. Kalau misalkan belum, nanti proposer dia akan mengajukan nilai ke akseptor. Nah, untuk lebih detailnya lagi, jadi phase pertama atau yang biasa dikenal dengan prepare promise. Jadi si proposer menerima request konsensus dari klien dalam bentuk sebuah value. Terus proposer ini membuat nomor proposal unik, terus dia membuat nomor ID, dan dia juga mengirimkan pesan prepare ke setidaknya sebagian besar acceptor. Nah, jadi nanti setiap acceptor yang menerima pesan prepare ini melihat ID di dalam pesan algoritmanya kurang lebih seperti apakah eh apakah ID yang ini lebih besar dari ID-ID yang sudah dikirim sebelumnya. Kalau misalkan dia udah, if yes, nanti si acceptor bakal nyimpen
ID number-nya, store ID number, lalu mungkin ditambah misalkan max ID sama dengan ID yang sekarang, dan juga mungkin bisa direspon dengan promise message. Kalau enggak, ya nggak usah respon apa-apa, jadi do not respond. Atau bisa respon dengan misalkan fail gitu. Kemudian kalau proposer menerima tanggapan promise dari acceptor, nanti di proposer itu kita ketahui bahwa mayoritas dari acceptor itu bersedia untuk berpartisipasi dalam proposal ini. Proposer yang sekarang dapat melanjutkan dengan proses konsensus. Jadi nanti masing-masing acceptor ini membuat promise atau janji bahwa tidak ada proposal lain dengan ID yang lebih kecil yang dapat mencapai konsensus. Begitu konsep dari phase 1. Lanjut ke phase 2. Jadi mungkin sekarang kita bisa lanjutkan. Tadi kan phase 1 kan udah. Kita langsung ke phase 2. Phase 2 sendiri dinamakan atau sering disebut juga sebagai propose accept phase. Pada fase ini, proposer sendiri telah menerima promise message dari acceptor pada phase pertama sendiri. Bentar. Kan proposer menerima promise message dari acceptor. Kemudian setelah promise-nya sudah diterima, proposer bakal tahu, oh ini acceptor sudah dapat menerima nih, sudah bisa menerima proposal yang akan diberikan. Nah, proposer akan memberikan proposal message ke acceptor. Proposal message ini sendiri, dia terdiri dari ID dan juga value yang akan diberikan. ID tadi kan udah dikasih tahu kan kalau ID itu proses dari phase pertamanya sendiri ada ID-nya. Jadi proposal itu bakal di-accept sama apa namanya? Sama acceptor ya, berdasarkan basis-basis tertentu. Proposal diterima ketika nilai ID yang diterima itu merupakan nilai ID paling besar yang sudah diterima. Seperti yang dilihat max ID. Jika benar, maka acceptor dapat dan akan menerima proposal yang memiliki nilai ID paling besar tersebut. Jika acceptor jika nilai ID-nya bukanlah nilai ID paling besar yang pernah diterima, maka acceptor tidak akan menerima proposal yang dikirimkan. Yang bisa dilihat if ID sama dengan max ID, maka proposal accepted ID, accepted value, dan memberikan respon sendiri. Jika bukan max ID-nya akan tidak memberikan respon atau memberikan respon fail. Ketika acceptor menerima proposal, sebuah accepted message akan dikirimkan kembali ke proposer dan juga ke learner agar dapat dilakukan penyebaran nilai yang telah dipropose. Seperti yang dilihat ada respon, accepted, ID, dan juga value-nya. Kemudian, jika mayoritas acceptor memberikan nilai accepted kepada proposer, maka algoritma sendiri telah mencapai yang dinamakan konsensus tadi. Jika mencapai konsensus, value akan diubah dengan value yang diterima. Jika sudah mencapai konsensus, value akan diubah dengan nilai yang value diterima. Kemudian, acceptor dapat menerima kembali sebuah message proposal dari proposer lain yang memiliki ID lebih besar. Akan tetapi, jika acceptor telah menerima sebuah value dan sudah merubah value-nya yang dia terima dan dia pegang, nilai value yang diberikan oleh proposer baru tidak akan diterima. Dan tidak akan ada perubahan nilai dari proposal awal yang diterima. Jadi mungkin itu sekian dari phase 2 dari propose dan sistem propose dan accept-nya sendiri.
Ya, kemudian kita ke failure sample. Nah, sebenarnya kan failure sample ini adalah inti dari proses algoritma, yaitu gimana kita bisa mengatasi failure misalkan daripada salah satu proposer atau akseptor. Nah, misalkan kalau salah satu akseptor itu fail, itu kita masih bisa proposer masih bisa menyesuaikan gitu, karena inti dari konsensus itu adalah jika salah satu fail, yang penting konsensusnya itu sudah konsensus itu sudah diterima, itu bakal menjadi satu value yang absolut gitu. Jadi itulah intinya dari konsensus algoritma. Jadi walaupun kalau misalkan cuma satu akseptor yang fail, itu berarti kan ada dua yang punya value yang sama, yaitu proposer itu sendiri sama akseptor. Nah, karena itu sudah dua-duanya sudah jadi majority, jadi sudah pasti terjadi konsensus. Jadi kalau walaupun salah satu akseptor fail, ya tetap jadi value-nya akan diterima. Nah, sekarang apa yang terjadi jika proposer yang fail? Maka proposer fail di value yang pertama. Jika proposer fail di value pertama, di phase pertama, berarti proposer akan ngirim propose, terus acceptor bakal tetap kirimin promise, cuma promise-nya nggak diterima nih sama proposer. Nah, apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi adalah propose ID ini nggak bakal dibaca, karena setelah promise dikirimin, dia nggak bakal propose yang kedua untuk propose phase kedua. Jadi yang buat propose accept itu nggak bakal diterima. Sedangkan konsensus itu memerlukan yang namanya value. Karena seperti yang kita tahu, konsensus penggunaan proses algoritma sendiri adalah untuk membuat satu value menjadi konsensus dan menjadi mayoritas. Makanya proposer itu, kalau misalkan proposer fail di phase pertama, itu kita seakan-akan nggak ngitung itu terjadi proses algoritma, karena yang proses algoritma sebelumnya, karena nggak ada yang namanya value. Jadi nanti kalau misalkan ada salah satu proposer lain mengirimkan propose ID yang baru, itu yang bakal diterima. Nah, kemudian apa yang terjadi jika di phase 2 baru proposernya yang mati? Nah, misalkan di phase 2 adalah proposer yang mati ataupun proposernya yang nggak bisa respon lah gitu. Nah, yang terjadi adalah setelah dilakukannya, misalkan setelah dilakuin step pada akseptor, kan akseptor udah pada accept nih. Nah, karena akseptor itu udah pada accept, walaupun proposernya itu nggak bakal ngirimin respon, karena seperti yang kita tahu juga di phase kedua akhir itu proposer nggak mungkin kirimin respon. Yang harusnya ada adalah proposer kirimin ID lain untuk mencoba untuk memberikan konsensus yang lain. Nah, kalau misalkan proposer yang sudah mati setelah akseptor mengirimkan accept, ya tetap terjadi konsensus, karena akseptor itu udah punya value sendiri dan punya value sendiri yang udah jadi konsensus dan udah jadi majority. Jadi kalau misalkan ada proposer yang lain menggunakan ID yang lebih besar dan tapi value-nya beda, itu tetap bakal diterima karena sudah terjadi konsensus. Gitu. Next. Ya, kemudian kita akan berlanjut ke leader. Jadi apa itu leader? Jadi di dalam Paxos sendiri, di dalam algoritma Paxos sendiri, kita membutuhkan sebuah leader, di mana leader ini bertujuan untuk menghindari terjadinya live lock. Apa itu live lock? Live lock adalah kejadian di mana keseluruhan proses menjadi terhambat dan tidak bisa berlanjut. Nah, leader ini nantinya akan dipilih menggunakan Bully algorithm, di mana Bully algorithm ini akan memilih leader yang sebenarnya adalah proposer. Proposer ini yang nantinya akan menjadi leader dengan bantuan algoritma Bully, di mana proses ID yang terbesar akan diambil di antara proses-proses yang berhasil atau tidak gagal. Nah, kemudian akan menjadi leader. Nah, leader ini sendiri bertujuan agar tidak ada
proposer, dua proposer atau lebih yang saling bertentangan saat mengirimkan sebuah proses. Nah, kemudian ketika sudah ada leadernya, setiap proses yang akan dikirimkan akan diverifikasi oleh leader. Ya. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih.